selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Reaksi berita kali ini kita masih mengikuti kasus Ririn, di mana Ririn kan dibela oleh pengacara Tony RM. Tampaknya Tony RM tuh pantang menyerah di kasus ini ya. Dia terus mencari bukti lainnya, terutama sampai Pak Tony RM tuh belusukan mencari Aman Yani ada di mana gitu kan. Walaupun KDM sempat membuat sayembara siapa yang bisa menemukan Aman Yani dapat uang, tapi sampai hari ini pun Aman Yani itu sulit ditemukan. Dan di sini Tony RM sampai wawancara satu ibu-ibu di mana pernah bertemu dengan Aman Yani supaya Aman Yani itu bisa menjadi saksi atau mungkin yang dituduhkan Ririn sebagai otak pelaku pembunuhan di kasus Pak Oman ini. Kita lihat dulu dari keterangannya Tony RM yang berbincang-bincang dengan salah satu ibu pernah bertemu Aman Yani. Apakah ini termasuk kuat menjadi saksi? Sementara kan harus ada orangnya. Di manakah Aman Yani sebenarnya berada sekarang saat ini? Kita dengar dulu penjelasan dari Tony RM dan ibu siapa ini ya. Coba lihat. Ibu itu selain melihat orang yang mirip Aman Yani, juga ibu itu melihat orang yang mirip Dudu Subarkah. Iya, seperti saya ngeliat gambar yang ada di Facebook. Ya, ibu lihat sebelumnya kan ibu itu kejadian 2025 ya. Ya. Ibu melihatnya kan 2025 itu. Ya. Nah, lalu setelah ibu lihat di Facebook, ya, oh ini seperti yang saya lihat. Ibu lihat, coba di Facebooknya ibu lihat mana yang Dudu Subarkah itu. Ditunjukin di kamera. Nah, mana? Yang ini. Oh, ini. Oh. Oke, ini. Iya, dia lagi main handphone di dalam ruangan itu. Ibu bener lihat ini juga sama orang yang mirip Aman Yani? 2025 kemarin. Iya, betul. Kalau nggak ada kembarannya ya. Sekali lagi. Ini luar biasa. Ini seandainya. Iya. Ini bener ya, itu Aman Yani yang beli baju sama ibu. Juga yang ibu lihat ini Dudu Subarkah, misalnya seandainya ya. Walaupun saya belum bisa memastikan Bu ya. Tapi seandainya benar yang ibu lihat itu Aman Yani dan Dudu Subarkah, berarti jangan-jangan datang ke Kang Deddy Mulyadi ini dia sendiri sebenarnya tahu bahwa Aman Yani masih hidup. Soalnya ini tuh Pak Tony RM juga sekarang tuh sampai dikenal sebagai pengacara yang bilang jangan-jangan seandainya mungkin dan misalnya katanya di mana-mana tuh ambigu gitu. Ini intinya kan mana buktinya, tapi dari sisi pengacara itu terus memang berusaha mencari Aman Yani di mana, malah terus aja menduga-duga. Itu yang sebenarnya sangat disayangkan di kasus Ririn ini, walaupun semakin kuat di mana ada bukti CCTV dan Polgodam yang sekarang tuh menjadi bukti di pengadilan yang sedang proses gitu, bahwa Rio sudah mengaku. Tinggal Ririn ini yang jadinya dibantu Tony RM tuh nggak tuntas-tuntas deh kayaknya. Kapan ini kasusnya benar-benar terungkap dan ketuk palu gitu ya. Lanjut lagi ke kesaksian. Di sini kan hakim tuh untungnya cerdas ya. Memang ada CCTV, tapi potongan-potongan CCTV-nya agak janggal, kurang lengkap. Kita lihat di sini ya. Untuk CCTV yang mana ini? Permintaan nomor 28. Kalau saudara mau lihat silahkan maju 528. Permintaan pengadilan. Boleh. Tanggal 12 September 2025. Izin. Mungkin barangkali pertanyaan-pertanyaan ini sudah melebar dan tidak relevan. Dalam konstruksi sebelumnya, dalam praktik peradilan, saksi verbalisan itu adalah membantah saksi yang dihadirkan bagaimana mekanisme pemeriksaan seorang saksi ataupun terdakwa, begitu kan? Dalam praktik peradilan uang baru, penuntut umum diberikan kesempatan untuk membantah pembuktian advokat. Di persidangan ini kan terbuka untuk umum, ditanyakan, majelis hakim ditanyakan kepada penuntut umum, dihadirkan kalau ada pembatasan bahwa saudara para saksi verbalisan ini dihadirkan hanya untuk membantah terhadap BHP yang dicabut atau berbeda keterangannya versi Tuhan, maka tidak akan diajukan pertanyaan karena tidak ada pembatasan. Penuntut umum hanya berpendapat untuk membantah pembuktian
advokat. Makanya majelis hakim menanyakan apa ini kan kerangka pemikiran ya, proses tahapan penyidikan sampai terjadi berkas perkara. Berkas perkara itu akan digunakan oleh penuntut umum sampai timbullah kerangka opini bahwa perkara ini gara-gara motif perintah mobil itu kan mulainya dari sana dulunya gitu. Nah, ditanyakan dulu bagaimana kedudukan CCTV dalam konstruksi tahapan penyidikan yang saudara lakukan, barang bukti apa, alat bukti utama atau bagaimana gitu. Terkait dengan kedudukan barang bukti berupa CCTV terdapat dari toko bangunan yang berada di depan rumah korban atau TKP ini. Itu menurut kami bukti CCTV tersebut penting juga kekuatannya, karena memang pada saat kami perlihatkan kepada terdakwa Priok, khususnya saya yang memeriksa terdakwa Priok yang lihat, jadi membenarkan bahwa terdapat aktivitas yang mana di situ seingat saya jam 1 lebih ada sebuah sepeda motor yang terekam dalam Terlalu banyak. Jadi menurut pendapat saudara pada saat penyidikan bahwa barang bukti berupa CCTV itu merupakan barang bukti utama yang menentukan, termasuk yang menentukan utama itu begitu. Betul ya. Itu sebagai petunjuk. Oke, kalau merupakan barang bukti utama, apakah dilakukan digital forensik terhadap CCTV yang terkait itu? Tidak yang Tidak. Kemudian tidak dilakukan digital forensik terhadap CCTV tersebut. Pertanyaannya, siapakah yang memotong-motong CCTV tersebut? Penyidik. Jadi mohon izin yang mulia, pada saat kami terima itu kondisinya sudah seperti itu. Mohon izin yang mulia, yang dimaksud terpotong-potong itu seperti apa? Begini, pada persidangan sebelumnya CCTV berkah pada penetapan penyitaan 528 yang dimaksud itu sudah terbentuk folder-folder. Dalam CCTV kita kan tidak tahu dinamika persidangan, tapi yang dihadapkan ke persidangan itu seperti itu. Dalam CCTV itu video tentang pada tanggal 29 Agustus 2025 pukul 12 sampai pukul 13.30 itu terpotong, tidak ada. Langsung ke setengah 2 adegan video jalan masuk. Nah begitu. Kemudian dinamika persidangan berkembang, baru muncul nih jam 12, jam 1, setengah 2 nah gitu ya. Pertanyaannya, kalau berdasarkan pemikiran ahli, pemotongan itu dilakukan oleh digital forensik, makanya ditanyakan siapa yang memotong itu gitu. Aduh, agak pusing ya. Tapi di sini hakim berusaha untuk tetap di jalan yang lurus, netral, jangan sampai kena intervensi dari pihak manapun. Sidang tuh harus fair kan, salah benar juga memang harus benar-benar, ini kan nanti pertanggungjawabannya hakim sendiri gitu kan. Semoga Pak Hakimnya jujur. Terus CCTV-nya kan ini memang sedikit ya, harusnya memang kayak 24 jam nonstop gitu kan, biar tahu aktivitas di depan rumah itu apakah banyak orang yang masuk berombongan atau hanya Ririn dan Rio. Itu juga memang masih dipertanyakan ternyata, walaupun sudah ada bukti CCTV di sini. Dan kita lanjut lagi dari keterangannya, ini Tony RM sampai nyari siapa Aman Yani, belusukan sih, dia gigih ya, kita lihat ya. Namanya Aman Yani kan itu. Nah, lalu ada netizen nih Bu. Oh, yang hubungin. Oh, pernah ini di sini. Pak, saya pernah lihat orang ini sekarang ngontrak di sini. Nah, tapi itu tahun kemarin 2025. Karena orangnya ganti soalnya. Iya, sekarang ganti orang. Nah, biasanya orang kontrak kan didata sama Pak RT. Oh, enggak semuanya. Enggak semuanya. Itu Kalau yang tukang sebentar itu jarang. itu tujuan saya menemui Pak RT itu barangkali pernah mendata identitas yang kontrak di situ. Tapi Ibu pernah lihat ini, Mas? Mukanya nggak asing. Nggak asing. Tapi udah nggak ada. Iya. Setahu aku udah kosong kan. Iya, Jadi cuma harus waktu dibersihin. Istri pernah. ya ini tahun 2025. Ini sekarang 2026 Mei. Iya, tahun kemarin. Soalnya yang ini udah ganti semua. Setahu aku. Iya. Udah pokoknya. Selain Aman Yani, dicari-cari ke kontrakan-kontrakan nih sama Tony RM kan, terus dicari keberadaannya di mana. Apa nggak minta bantuan polisi untuk mencari keberadaannya Aman Yani, sampai nanya ke ibu-ibu sekitar, dan belum tentu ibu-ibu tuh
hafal muka ke muka, dan itu apalagi waktunya sudah lama, mungkin berbulan-bulan atau bertahun-tahun ke belakang. Aman itu emang bener nggak pernah ngontrak di situ, hafal mukanya detail gitu kan ya, sampai PRT pun nggak tahu, itu juga janggal sebenarnya. Di sini juga lanjut ke penyelidikan di mana BPJS-nya Aman ini juga kan ditelusuri masih aktif tuh sampai kemarin ya. Dan di sini tuh bisa jadi kan ada banyak kemungkinan email disalahgunakan, mungkin bukan Aman Yani yang mengaktifkannya. Sampai akhirnya Gubernur KDM juga turun tangan, tanya-tanya ke pihak yang paham mengenai ini aktifnya BPJS itu gimana sih, kita dengar ya. Diterima, di mana saat ini tuh Pak Aman Yani selalu melakukan pengkinian data. Nah ini yang mungkin nanti kami akan Yang melakukan pengkinian datanya siapa? pengkinian data ya, jadi dana pensiun ini masih menerima pengkinian data dari Aman. Tapi kan Pak Aman Yani-nya belum pernah data. Betul Pak Gub, itu melalui email. Kalau email kan bisa dipakai siapa aja. Nah itu yang memang mungkin kedepannya akan kami cek kembali. Harusnya dicek kembalinya tuh kapan. Di sini sih jangan gantung-gantung lagi ya. Cek lokasinya juga bisa itu, sebenarnya cek lokasinya, IP address-nya terakhir kali di mana bisa. Kalau memang polisi turun tangan juga, kalau memang benar-benar Aman Yani itu bisa ditemukan tuh sebenarnya bisa. Nggak mesti penyiar yang pengacara tuh ribet-ribet nyari sendiri ke lapangan gitu kan ya. Tapi ya udah kita ikutin sampai di mana ini drama-dramanya, dan mungkin banyak fakta-fakta yang masih belum terungkap. Kita nggak tahu di kasus Pak Oman ini. Semoga segera menemukan jalan kebenarannya. Makasih yang sudah nonton di channel Suara Tersangka Istri. Bye.